Halo semuanya, di video kali ini saya akan membahas tentang inovasi teknologi produk digital jasa keuangan. Nah, nama produk saya ini Mobile Library. Pada era sekarang, dalam pelayanan di perpustakaan sudah banyak yang menggunakan online. Nah, hal ini tentu saja dapat mempermudah dan mempercepat tugas pustakawan dalam memberikan pelayanan kepada pemustakanya. Nah, kegiatan pelayanan ini untuk proses penginputan data peminjaman pada umumnya menggunakan nomor anggota atau nama pemustaka yang mau meminjam. Nah, untuk melakukan kegiatan ini harus memiliki syarat, yaitu menjadi anggota terlebih dahulu. Setelah itu akan mendapatkan kartu identitas yang biasa disebut kartu anggota perpustakaan, yang pada umumnya berisikan nama, nomor kartu tanda penduduk, alamat, dan foto pemustaka. Namun di era sekarang akan ditambahkan sebuah QR Code berbayar di kartu perpustakaan tersebut, layaknya seperti sebuah kartu member. Nah, setelah mendapatkan kartu pemustaka ini, diharapkan untuk merawat dan menyimpannya dengan baik untuk digunakan lagi saat peminjaman. Kartu perpustakaan ini juga akan memberikan kemudahan transaksi melalui mobile library. Nah, sebenarnya ada dua pilihan untuk melakukan transaksi perpustakaan. Dapat menggunakan kartu perpustakaan yang memiliki barcode dan dapat juga menggunakan mobile library. Namun, di sini saya akan membahas bagian mobile library saja. Selanjutnya, ruang lingkup layanan berbasis mobile library. Nah, secara sederhana dapat kita lihat pada layanan yang ada pada saat ini di perpustakaan. Nah, beberapa layanan yang biasa dipakai dan dapat dimanfaatkan melalui teknologi mobile atau mobile library ini, diantaranya itu yang pertama dapat memberikan layanan informasi transaksi perpustakaan seperti informasi peminjaman, perpanjangan, keterlambatan peminjaman, pembelian, hingga melakukan pemesanan koleksi buku melalui perangkat mobile ini. Ada beberapa keunggulan dari aplikasi mobile library ini. Yang pertama itu dapat melihat atau mengintip saldo kita. Lewat layanan Face ID atau Pinjer ID, kita akan semakin dimudahkan dalam memeriksa saldo tabungan kita yang ada di mobile library ini. Nah, jika sebelumnya ada aplikasi yang dimana kita harus login dulu untuk mengintip saldo, namun kini cara itu udah kuno. Nah, ada yang namanya Face ID atau Pinjer ID sebagai pengganti login manual dengan mengetik username dan password saja. Nah, yang kedua itu kita dapat buka tabungan. Nah, layanan berikutnya ini bisa kita dapatkan melalui mobile library. Nah, dapat membuka tabungan yang dimana tabungannya ini dipakai untuk proses pembayaran yang terjadi di mobile library. Nah, sekarang kita tidak hanya melihat tabungan di bank saja, namun lewat mobile library juga dapat menabung. Nah, kita cukup mendaftar lewat mobile library dan menyertakan foto dokumen yang diperlukan. Mudah bukan? Nah, yang ketiga itu ada pembayarannya yang dengan mudah dan cepat. Nah, berkat adanya fitur mobile library membuat proses pembayarannya jadi lebih mudah dan cepat. Misalnya, kita membayar koleksi buku yang ingin kita baca. Nah, kita tidak harus jauh-jauh datang ke perpustakaan, namun cukup dari smartphone saja. Sama halnya seperti transfer uang. Proses pembayaran juga sangat cepat. Hanya dengan beberapa kali klik saja, setelah beberapa menit, pembayaran Anda sudah terbayarkan. Yang keempat itu gratis. Nah, ketika membuat rekening di mobile library, nah mungkin kita harus menyiapkan uang sebagai saldo awal di rekening. Nah, akan tetapi untuk menggunakan fitur mobile library ini, biasanya tidak dikenakan biaya tambahan. Fasilitas ini disediakan secara gratis oleh pihak perpustakaan. Nah, mungkin biaya yang dikeluarkan hanya dari operator seluler saja. Biasanya penggunaan mobile library ini membutuhkan kuota internet dan SMS, sehingga sedikit mengurangi pulsa dan kuota Anda. Nah, hanya itu saja biayanya dan tidak ada biaya yang lainnya. Nah, selanjutnya ada fitur-fitur yang terdapat di mobile library. Yang pertama itu ada data rekening, yang dimana di data rekening ini terdapat nama pemilik, nomor rekening, alamat, nomor handphone, dan lain-lain. Nah, yang kedua ada informasi saldo. Yang ketiga itu ada informasi tagihan pembelian koleksi buku, yang dimana ketika kita membeli buku, sudah tertera ada tagihan-tagihannya. Nah, yang keempat ada informasi tagihan peminjaman koleksi buku. Nah, ketika kita meminjam buku, pasti sudah ada tagihan-tagihan yang akan diterterakan di fitur mobile library ini. Nah, selanjutnya ada fitur yang terdapat yaitu transfer. Yang terakhir ada pembayaran yang terjadi di mobile library. Berdasarkan hasil pembahasan terkait inovasi keuangan digital terhadap mobile library ini memberi dampak inovasi keuangan digital terhadap perkembangan teknologi di zaman sekarang. Layanan mobile library dapat dikemukakan dengan kesimpulan untuk mempermudah memenuhi kebutuhan tanpa ada batas ruang dan waktu. Nah, mobile library ini menargetkan memberikan layanan yang nyaman dan tidak rumit, dan dia akan membuat para pengguna puas memakai produk mobile library ini. Nah, maka dari itu, sudah saatnya perpustakaan menyambut masa depan yang serba digital. Segala aktivitas layaknya mengarah kepada penerapan teknologi yang tercipta untuk dimanfaatkan dan didaya gunakan. Bukan saatnya lagi teknologi menjadi sebuah hambatan untuk melangkah lebih maju dalam menata masa depan.